Halo semua, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Apa itu subdial? Subdial adalah cabang dial yang berada di dalam dial utama. Apa itu dial? Dial adalah tampak muka dari sebuah jam tangan di mana kita dapat melihat waktu yang terdapat jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Oke, di dalam video ini, gue juga akan menjawab pertanyaan dari seorang subscriber bernama Andes Raharjo. Nanti gue akan bacakan pertanyaan dan gue akan jawab seiring gue menjelaskan 11 fungsi subdial pada jam tangan. Secara pribadi gue sangat suka dengan jam tangan yang memiliki subdial karena desainnya menjadi tidak biasa, jadi lebih unik dan juga lebih atraktif dilihatnya. Langsung aja kita simak. Yang pertama ada subdial detik atau disebut juga dengan subsecond. Sekaligus yang kedua ada juga alarm yang diletakkan pada subdial di contoh jam ini. Berikutnya fungsi subdial yang ketiga, keempat, dan lima, yaitu fitur tanggal, fitur hari, dan fitur bulan seperti contoh di sini. Dan satu lagi ada fitur moon phase yang nanti gue ceritain terpisah. Nah, jadi fitur hari, tanggal, dan bulan ini bisa juga dalam bentuk subdial yang seperti kita pada umumnya ketahui kan biasanya dalam bentuk window ya, date window, day window, dan month window. Nah, kemudian gue tambahin kalau si jam yang memiliki 3 fitur ini disebut juga annual calendar. Ada juga yang disebut perpetual calendar, di mana ada satu tambahan fitur tahun di situ. Tapi setahu gua, si fitur tahun itu tidak pernah ada dalam subdial. Selalu berupa window, setahu gua ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi subdial berikutnya, yaitu sebagai dual time dan juga sebagai power reserve. Power reserve itu adalah satu komplikasi favorit gua. Dia bisa menjadikan kita lebih punya koneksi dengan jamnya. Kita tahu, wah ini kapan kita harus winding atau kita harus pakai. Jadi power reserve ini dia satu komplikasi yang pergerakan jarumnya itu retrograde. Retrograde movement disebutnya. Jadi dia jalannya itu bisa maju, bisa mundur si jarumnya. Kalau sementara yang tadi kita udah tahu pada subdial si geraknya jarumnya hanya bergerak maju begitu. Sebetulnya ada juga sih fitur tanggal dan fitur hari yang sistem jarumnya juga retrograde. Nah ini kalau yang retrograde itu pasti subdialnya dia berbentuk seperti kipas, tidak bulat. Seperti pada di jam ini. Oke, berikutnya gua akan coba jawab pertanyaan dari Bro Andes Raharjo. Jadi beliau minta tolong dijelaskan tentang fitur moon phase. Seperti yang tadi gue udah bilang, gue akan bahas sekarang fitur moon phase lebih panjang ya karena terkait menjawab pertanyaan. Jadi bumi punya satelit yang mengelilingi yaitu bulan. Nah, satu kali putaran bulan itu punya periode tertentu, nah itu dipindahkan ke movement jam tangan. Jadi kita bisa tracking tuh bulannya lagi posisi full moon atau posisi seperempat lingkaran berapa gitu. Nah itu sebenarnya gue bukan ahlinya kan, jadi di channel Horologi Story itu lebih jelas si penjelasan tentang moon phase ini, makanya linknya gue taruh di bawah. Tapi gue masih mau cerita tentang moon phase ini yang tidak ada di video link tersebut. Ya, jadi sekarang ini di sebelah gue udah ada contoh jam perpetual calendar punyanya IWC. Di sana kita lihat si bulannya itu kan ada dua dia. Nah, dia mencerminkan disk yang dipakai dalam fitur moon phase. Biasanya kalau di jam-jam yang pada umumnya dia nggak tampak ada dua gitu. Tapi di dalamnya tuh memang ada dua begini. Nah, kita akan lihat ya, sebentar gua akan operasiin di jam gua. Oke, nah beginilah tampilnya si moon phase itu di jam-jam pada umumnya.
dia tampak ada bulannya satu. Ada bulan juga yang tertutup di balik tulisan angka Cina itu. Nah, kenapa dibuat begini desainnya? Kenapa nggak satu bulan aja gitu ya? Kan kita coba operasiin dulu, dia biasanya pakai pusher di sini kalau moon phase. Jadi satu hari dia bergerak seperti fitur tanggal tuh. Dia nanti masuk itu hari demi hari, masuk sampai akhirnya dia tertutup semua. Nah, ini disebut new moon ya. Nah, terus kalau kita lagi, nah itu muncul. Nah, itu bulan yang keduanya. Ya kan? Gitu. Jadi bergantian gitu antar 2 bulan. Kenapa dibuat begitu? Nah, gue mau ceritain. Jadi sebetulnya satu putaran bulan itu adalah 29,5 sekian sekian sekian. Angkanya desimal sekali. Nah, kalau misalnya gear-gear jam mekanik itu nggak bisa kan dibuat setengah atau dibuat desimal. Nggak bisa. Dia harus full, satu gear, satu klik. Nah, tapi pembuat jam tangan itu membuat dibulatkan saja jadi 29,5 hari. Jadi moon phase ini fiturnya tidak 100% akurat gitu, tapi 99% akurat gitu. Nah, tapi kan gear-gear itu nggak bisa dibuat setengah gear, jadi 0,5 gitu pindahnya nggak bisa. Makanya jadi dia dibuat dikali 2, 29,5 kali 2 sama dengan 59 klik. Nah, tapi dibuat bulannya jadi 2 kayak tadi. Makanya jatuhnya jadi 29,5 hari. Dia berpindah ke posisi yang sama dengan hari ini. 29,5 hari kemudian. Makanya ada 2. Begitu penjelasan gua. Oke, sekarang kita kembali ke Bro Andres. Jadi selain beliau bertanya, beliau juga minta rekomendasi jam berfitur moon phase, terutama dari Eropa, yang affordable. Jadi gua ada 3 rekomendasi. Yang pertama adalah merek BAL. Sesungguhnya merek ini bukan dari Switzerland, tapi dari Amerika. Cuma dia udah pindah ke Switzerland. Dia berdiri sejak tahun 1891. Jadi ini merek yang udah cukup tua. Dan merek ini erat kaitannya dengan sejarah kereta api di Amerika. Jadi memang legendaris juga dari Amerika gitu. Dan perusahaan ini sudah diakuisisi oleh perusahaan dari Hong Kong sejak tahun 1990-an. Oke, ini si moon phase-nya cakep banget. Kita lihat kalau di zoom itu moon phase-nya ada seperti glitter-glitter gimana gitu. Wah, pokoknya gue juga suka si jam ini. Harganya di bawah 20 juta, masih bisa kurang. Ini yang bekas tapi masih tahun-tahun baru gitu ya. Oke, sekarang rekomendasi kedua itu merek Frederick Constant. Nah, ini merek dari Eropa, tapi dia masih cukup muda usianya, baru didirikan tahun 1988. Cuman merek ini tuh punya banyak inovasi walaupun dia masih muda. Dia bisa menciptakan beberapa in-house movement. Kemudian juga dia udah buat tourbillon. Terus juga ada satu produk yang inovasi banget gitu ya. Namanya monolithic streamline. Coba deh kalian cek. Kalau pengen tahu lebih lanjut, Frederick Constant monolithic streamline. Itu pergerakan jarumnya tuh kayak jam Grand Seiko yang spring dive. Halus banget gitu, tapi bukan spring drive. Kalau kita lihat jam-jamnya yang bekas-bekas yang udah cukup tua, itu harganya di bawah 10 juta udah bisa dapat jam moon phase tuh. Oke, sekarang yang ketiga adalah merek Longines. Nah, ini merek Longines juga sudah tidak diragukan lagi. Ini sangat tua. Ini dari tahun 1830-an tuh. Dia masih zaman pocket watch waktu itu bikin banyak movement buat pocket watch. Nah, tapi kan belakangan dari sejak tahun 1980-an dia udah diakuisisi oleh Swatch Group. Jadinya sama Swatch Group itu tidak diposisikan sebagai brand yang tinggi, tapi diletakin di ya entry level lah, masih masuk entry level luxury.
gitu. Tapi udah sangat terjamin kualitasnya, sudah sangat punya nama. Sekarang gua akan lanjutkan ke fungsi subdial berikutnya ya. Ini ada satu fitur yang membuat gua bingung, namanya Moon and Sun. Dulu gue belum mengerti, gue kira ini sama aja dengan moon phase. Moon and Sun, apalagi nih ya. Kayaknya orang bisa nyebutnya ada dua sebutan gitu, moon phase atau moon and sun gitu. Sama aja gini sebenarnya. Padahal 180 derajat berbeda. Mari kita lihat di jam gue yang tadi. Jadi dia pergerakannya berbeda sama sekali dengan fitur moon phase. Dia seperti bergeraknya jarum jam kalau kita setting. Nah ceritanya ini dia di jam 9 pagi. Artinya mataharinya terbit kan di sebelah kiri. Nah, terus kita putar lagi sampai jam 12 siang, dia nanti mataharinya ada di tengah-tengah. Gitu kan. Nah, jadi dengan kata lain, ini fitur itu berfungsi sama aja dengan fitur 24 jam. Ya kan? Jadi kita tahu di mana ini siang atau malam gitu. Cuman ini dibuat fiturnya lebih dekoratif ya, lebih keren gitu. Nah, seperti contoh di sini jam 6, ini jam 6 pagi atau jam 6 sore. Kita lihat dia mataharinya tenggelam. Jadi di sebelah kiri ada bintang-bintang kan, dia mau malam gitu. Karena pergerakannya ini sama seperti jarum jam arahnya. Tuh, kemudian muncul bulan. Nah, ini waktu 24 jam. Nah, kalau kita lihat, jadi ada dua macam ini tampilan waktu 24 jam. Yang lebih tradisional yaitu yang pakai angka-angka 24 jam seperti di jam gue yang lain. Sebentar ya. Nah, seperti di jam gue yang ini di subdial sebelah kiri. Ya, dia ada angka-angka 24, kemudian ada jarum yang punya kepala segitiga. Nah, itu adalah indikator 24 jam. Oke, fungsi subdial berikutnya adalah chronograph atau stopwatch yang kita kenal. Jadi, chronograph itu tidak hanya memerlukan subdial saja, tapi ada juga satu jarum utama yang menunjuk ke angka 12 jika tidak digunakan. Nah, ini seringkali oleh orang awam disebut jarum detik, padahal bukan. Mari kita lihat. Oke guys, nah jadi chronograph juga kita lihat ada macam-macam. Nanti gue tunjukin lagi yang di jam yang lain ya. Ini kita lihat di sebelah kiri, subdial sebelah kiri itu adalah jarum detik yang lagi berjalan. Kemudian yang subdial sebelah kanan itu adalah minute counter 30 menit untuk chronograph. Sedangkan jarum yang merah yang menunjuk ke angka 12 itu adalah jarum chronograph. Kita coba nyalain. Ya ini disebut jarum chronograph bukan jarum detik. Karena jarum detiknya dipindahkan ke subdial sebelah kiri. Oke. Nah ini salah satu contoh dengan minute counter 30 menit chronografnya. Tapi sementara di jam yang lain ada yang 45 detik, ada juga yang 60. Coba gua tunjukin. Sebagai contoh yang ini tadi, ini juga ada dua subdial yang memiliki efek sunburst. Itu salah satunya jarum detik, salah satunya minute counter 60 menit dari jarum chronograph. Jadi sorry ya, ini jamnya lagi mati ya. Jadi gue gak bisa operasiin. Nah, kemudian ada lagi jenis chronograph yang memiliki dua subdial. Seperti di jam Omega ini, di subdial bagian atas itu minute counter 30 menit. Dan yang di bawah, subdial yang di angka 6 itu menunjukkan indikator jam sampai 12 jam. Begitu. Oke, fungsi subdial yang terakhir yang gua tahu itu adalah penunjuk waktu utama sebuah jam tangan. Yang dimana kita dapat melihat waktu dan di sana ada jarum jam dan jarum menit. Seperti di jam bermerek Glashütte original ini yang berasal dari Jerman. Oke, dengan demikian kita sudah simak ada 11 fungsi
subdial menurut versi Bezel Time. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada fungsi-fungsi lain pada subdial? Jika ada, tolong tambahkan di kolom komentar ya. Bagi kalian yang ingin bertanya apapun soal horologi seperti Bro Andes, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga gue bisa menjawab dalam sebuah video lain. Oke, begini aja video gue. Silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.